Halo Sobat Tuflo, jumpa lagi di sini, di channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia militer. Tanpa basa-basi, langsung saja kita simak videonya. Perang Iran dan Israel akhirnya terjadi. Namun, ada yang menarik perhatian banyak pihak, yaitu jebolnya pertahanan Israel yang selama ini dibanggakan, Iron Dome. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana bisa Iron Dome bisa ditembus rudal-rudal Iran? Berikut penjelasan Mimin Tuflo yang dihimpun dari berbagai sumber terpercaya sebagai bagian dari semangat berbagi informasi. Iran melancarkan serangan rudal balistik yang signifikan ke kota Israel, Tel Aviv, dan lokasi lain sebagai balasan atas operasi Rising Lion Israel yang menargetkan situs nuklir dan militer Iran. Ensiklopedia Britannica menjelaskan bahwa Iron Dome atau kubah besi merupakan sistem pertahanan udara yang pertama kali digunakan pada 2011. Sistem ini dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense System, Israel Aerospace Industries, dengan dukungan Raytheon, sebuah perusahaan industri Amerika Serikat. Iron Dome memiliki pertahanan yang bertingkat, namun pertahanan ini mulai tak mampu menerjang hujan rudal balistik yang dikirim Iran. Sekedar informasi bahwa Iron Dome Israel mungkin jadi salah satu sistem pertahanan udara yang paling efektif saat ini. Sistem itu juga sudah teruji dalam berbagai pertempuran. Iron Dome terdiri dari beberapa lapis. Salah satu lapisannya berguna untuk sistem pertahanan artileri jarak pendek. Dengan kata lain, pertahanan hanya bisa menahan serangan peluru artileri dan roket jarak pendek. Lapisan lain di Iron Dome terdiri dari jaringan pemancar radar, fasilitas komando dan kontrol, dan alat untuk mencegat rudal masuk ke permukaan udara Israel. Radar yang dimiliki Iron Dome mampu dengan cepat mendeteksi ancaman yang masuk. Setelahnya, informasi akan dikirimkan ke elemen komando dan kontrol untuk memutuskan pencegatan mana yang harus ditangkis terlebih dahulu. Jika sudah ada keputusan, dikirim sistem penangkis untuk menghancurkan peluru atau roket yang masuk. Faktanya, pada saat serangan rudal Iran dimulai, serangan Iran mencakup hingga 100 pesawat nirawak yang diluncurkan secara bergelombang. Beberapa di antaranya dilaporkan menembus sistem pertahanan berlapis-lapis Israel meskipun ada intersepsi. Sirene meraung di seluruh Tel Aviv, diikuti oleh suara sistem pertahanan rudal Arrow Israel yang mencegat beberapa rudal yang masuk, dengan puing-puing jatuh ke tanah. Namun, sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel berhasil ditembus ketika rudal Iran menghantam gedung perumahan bertingkat tinggi di pusat kota Tel Aviv, menyebabkan kerusakan parah pada fasad, memecahkan jendela, dan membiarkan baja bengkok terbuka. Serangan rudal Iran juga menyebabkan kerusakan di dekat kompleks militer Kiryat di Tel Aviv yang menjadi markas besar militer dan Kementerian Pertahanan Israel, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas pertahanan udara Israel. Mengapa Iron Dome tidak selalu berhasil? Iron Dome adalah sistem pertahanan rudal canggih yang dirancang untuk mencegah dan menghancurkan roket jarak pendek dan peluru artileri. Meskipun sistem ini telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam berbagai konflik, ada beberapa alasan yang terdokumentasi dengan baik mengapa sistem ini terkadang gagal atau tampak kurang efektif. Berikut beberapa alasan utama tentang keterbatasan Iron Dome. 1. Serangan dalam jumlah besar. Menurut Modern War Institute, Iron Dome dapat kewalahan oleh serangan dalam jumlah besar ketika musuh meluncurkan sejumlah besar roket secara bersamaan dari berbagai arah. Sistem ini memiliki jumlah pencegah yang terbatas dan hanya dapat menangani volume tertentu sekaligus. Jadi, jika jumlah roket yang masuk melebihi kapasitasnya, beberapa pasti akan berhasil menembusnya. Cara ini yang dilakukan Iran, Houthi, dan bahkan Hamas dalam menyerang Israel. 2. Batasan amunisi pencegat. Iron Dome mengandalkan rudal pencegat yang mahal dan jumlahnya terbatas. Jika rentetan serangan berkelanjutan atau sangat besar, sistem dapat kehabisan pencegat, seperti yang terjadi pada serangan Hamas dan Houthi. 3. Prioritas target dan logika sistem. Sistem diprogram untuk menyerang hanya roket yang lintasannya mengancam daerah berpenduduk atau infrastruktur penting. Roket yang menuju lapangan terbuka atau zona tak berpenghuni diabaikan, yang terkadang dapat disalahartikan sebagai kegagalan jika roket tersebut masih menyebabkan kerusakan atau korban. 4. Tantangan teknis. Untuk efektivitas maksimum, pencegat Iron Dome harus mendekati roket yang datang secara langsung untuk menghancurkan hulu ledaknya. Jika pencegat menyerang dari samping atau belakang,
kemungkinan menghancurkan hulu ledak akan turun drastis. Analisis jejak kondensasi dan pola keterlibatan telah menunjukkan bahwa banyak pencegat tidak mencapai geometri keterlibatan yang optimal, sehingga mengurangi efektivitas sistem. 5. Roket jarak pendek dan lintasan rendah. Sistem ini kurang efektif terhadap roket jarak sangat pendek dan lintasan rendah, yang memberikan waktu peringatan lebih sedikit dan lebih sulit bagi sistem untuk mencegat. 6. Penanggulangan elektronik. Telah ada upaya untuk mengganggu atau mengacaukan radar dan sistem pemandu Iron Dome, meskipun efektivitas tindakan tersebut masih diperdebatkan dan seringkali ditangkal oleh pasukan Israel. 7. Keterbatasan area jangkauan. Baterai Iron Dome hanya dapat melindungi area terbatas, biasanya 100 hingga 150 km persegi per baterai, sehingga serangan yang meluas atau tersebar dapat memanfaatkan celah jangkauan. Faktor-faktor lain yang juga memberi pengaruh adalah ketidakseimbangan biaya dan evolusi teknologi dan taktis. Setiap pencegat Iron Dome berbiaya mahal, sementara roket yang dicegatnya seringkali murah dan buatan sendiri. Ketidakseimbangan biaya ini mendorong penyerang untuk menggunakan rentetan serangan massal. Musuh mengadaptasi taktik mereka, seperti menggunakan kawanan drone atau mencampur jenis roket untuk mengeksploitasi kelemahan sistem. Kesimpulannya, Iron Dome adalah sistem yang sangat efektif dalam parameter desainnya, tetapi tidak sempurna. Kerentanannya, terutama terhadap serangan saturasi, batas amunisi, dan area cakupan, berarti bahwa tidak ada pertahanan rudal yang dapat menjamin perlindungan penuh, terutama terhadap musuh yang gigih dan adaptif. Demikianlah konten kita kali ini. Kami sadar, masih terdapat banyak kekurangannya. Untuk itu, selalu dukung kami. Cukup dengan cara menonton setiap video-video kami sampai selesai tanpa di-skip. Semoga apa yang kami sajikan dapat memberikan informasi maupun manfaat yang berguna. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa tulis komen di bawah dan klik tombol like dan subscribe-nya ya.